Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-51 yang diselenggarakan oleh KMMW Consulting yang bekerjasama dengan Institute of Certified Management Accountants Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Stephanie Polpaking selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai penggunaan balance scorecard untuk menyelaraskan karyawan dengan tujuan strategis melalui komunikasi efektif, edukasi, penetapan tujuan, dan insentif berbasis kinerja. Tapi webinar minggu ini tentunya berkolerasi dengan materi minggu lalu dengan ruang lingkup pembahasan mengenai desain dan implementasi sistem kompensasi berbasis balance scorecard. Nah, sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama yaitu Ibu Cindy Paulina. Selamat pagi Ibu Cindy. Selamat pagi, Bu Stefani. Suara saya Apa? terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas Ibu. Oke. Apa kabarnya ini Ibu Cindy pagi hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun di mana-mana banjir ya, Mbak Stefani. Ah iya, Tapi bener semoga kita banget. tetap semangat beraktivitas hari ini. Itu pula sama Bapak Ibu. Iya, terima kasih atas responnya, Ibu Cindy. Selanjutnya, saya ingin menyapa pemateri kedua kami, ada Bapak Rizky Setiawan. Selamat pagi, Bapak Rizky. Selamat pagi, Bu Stefani. Apa kabar, Bu? Iya, baik, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi ya ini Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu juga sudah sangat antusias untuk menantikan bahwa pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk on cam agar sesi webinar hari ini berlangsung secara interaktif. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Ibu Cindy. Untuk Ibu Cindy, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, thank you, Bu Stefani. Sebelum itu, saya sapa dulu mungkin ya untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini, yang masih antusias untuk kita selalu belajar dan apa ya, kita mencari ilmu baru ya Bapak Ibu untuk kedepannya. Walaupun sekarang saat ini mungkin yang Bapak Ibu di Surabaya ya banyak yang banjir nih jalan-jalan. Tapi semoga dimanapun Bapak Ibu berada dan perlindungan Tuhan selamat sampai tujuan walaupun ini mungkin ada yang masih OTW kantor atau udah di kantor gitu ya. Baik, kali ini Bapak Ibu kita nggak kalah serunya ya untuk membahas dengan materi sebelumnya. Mungkin materi sebelumnya tentang gimana komunikasinya terhadap apa namanya SDM kita ataupun kan kita lah. Kali ini kita bahas tentang balance paycheck. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu di sini yang belum familiar gitu, gimana sih maksudnya ini balance paycheck? Tapi sebelum dari situ, saya ingin tahu gitu. Sebenarnya kalau balance paycheck itu kan kita tidak jauh-jauh dari gimana sih kita memberikan bonus gitu ya, bonus ataupun insentif kepada karyawan kita supaya karyawan kita tetap semangat, tetap apa selalu termotivasi ya untuk mencapai mencapai target-target yang udah ditetapkan. Nah, tapi apakah pernah Bapak Ibu berpikir gitu? Sebelumnya kalau kita ingin memberikan bonus atau insentif, kita hanya terpaku pada target keuntungan. Oke, karyawan kita bisa mencapai target dengan target keuangan mungkin atau penjualan sekian persen gitu. Baru karyawan kita kasih bonus. Tapi apakah kita benar berpikir bahwa bonus yang kita berikan sebenarnya tidak harus hanya dari sisi keuangan gitu, dari penjualan ataupun target lain sebagainya. Tapi kita coba lihat, kita tarik mundur, apakah bonus dalam artian bonus ini, dalam artian sisi dari karyawan yang selalu semangat untuk mencapai target, berusaha untuk memuaskan pelanggan kita, ataupun dari setiap proses untuk mencapai target penjualan, apakah kita pernah melihat gitu? Nah,
dari sini kita sebenarnya ingin melihat dari setiap proses yang dialami oleh karyawan kita tidak harus melulu kita melihat pencapaian target itu dari keuangan gitu. Contoh mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin Bapak Ibu mungkin kalau dari sini Mbak Stefani gitu. Mbak Stefani mungkin sambil sambil kerja sambil kuliah gitu. Oke, Mbak Stefani selalu kadang kita selalu menargetkan kalau saya bisa mencapai IPK 4,00 maka saya akan self reward gitu. Tapi apakah kita tidak pernah bersyukur gitu? Dalam artian setiap proses yang kita alami, dalam artian kita udah berusaha setiap langkah yang kita alami, dalam artian yang sebelumnya kita malas tapi mau berusaha untuk membuka laptop, untuk belajar, untuk membuka materi-materi sebelumnya dalam kuliah, ataupun dari karyawan kita yang berusaha untuk oke dari target yang semungkin mencapai penjualan harus mencapai peningkatan 15% per tahun, tapi dari kawan-kawan kita termotivasi gitu, termotivasi untuk menggunakan media-media lainnya untuk mencapai target tersebut, mengedukasi customer kita lah. Apakah kita pernah melihat hal-hal tersebut gitu? Itu sebenarnya adalah sebuah eh, step ya, step by step yang sebenarnya untuk mencapai bagaimana karyawan kita itu eh apa ya namanya? Karyawan kita itu berusaha untuk mencapai target tapi tetap tetap berkontribusi dari setiap strategi, setiap detail-detail dari strategi untuk mencapai target tersebut gitu. Nah, itu harus kita lihat ya Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya balance paycheck ini itu akan menjadi relevan ketika kita tidak hanya fokus terhadap financial target, tapi kita fokus terhadap beberapa aspek-aspek yang di luar non finansial. Fokus apakah itu dari si customer, dari internal business process, learning and growth, ataupun tentu juga dari finansial gitu. Jadi kita lihat apakah sebenarnya eh, bonus yang kita berikan itu udah adil sih, apakah udah adil bagi karyawan kita, apakah udah sesuai dengan kinerja karyawan kita. Mungkin sebagian besar karena kita mencapai, oke, saya akan mencapai target penjualan dengan target saya adalah setiap tahunnya ada 15% peningkatannya gitu. Tapi mungkin dari karyawan kita tidak termotivasi. Yang penting saya mencapai target 15% gitu, tapi tidak termotivasi untuk bagaimana kita memberikan treatment terhadap pelanggan kita supaya pelanggan kita itu memberikan feedback yang baik, pelanggan kita menjaga loyalitas pelanggan kita supaya dalam jangka panjang pelanggan kita masih loyal kepada kita gitu. Tapi tidak hanya sekedar bagaimana oke mencapai penjualan sebesar 15% tapi dengan pelayanan yang buruk gitu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang problem ya, suatu problem yang mungkin sedikit tidak terlalu mempengaruhi, tapi jangka panjang akan mempengaruhi dari penjualan kita. Sehingga dari sini kita berusaha bahwa konsep balance paycheck ini itu adalah untuk menjawab kebutuhan kita untuk memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan. Jadi tidak hanya memberikan kompensasi berdasarkan finansial, tapi kita juga memberikan kompensasi tersebut supaya sesuai dengan sesuai dengan kepuasan dari, mohon maaf, sesuai dengan kinerja dari karyawan kita. Supaya apa? Supaya karyawan kita bisa memberikan kontribusi lebih baik dari kepuasan pelanggan, efisiensi proses, hingga inovasi dan pembelajaran untuk masa depan. Jadi di sini kita mendorong karyawan kita tidak hanya mencapai target finansial, tapi mendorong juga memotivasi karyawan kita untuk memberikan kontribusi lebih dalam mencapai strategi-strategi perusahaan. Nah, hal ini Bapak Ibu kita kita ilustrasikan ya, kita gambarkan dengan balance paycheck. Mungkin boleh di next Mbak Stefania ataupun tim. Jadi konsep balance paycheck ini Bapak Ibu kita berusaha untuk mengintegrasikan gitu, mengintegrasikan dari budaya, dari strategi ataupun dari kinerja karyawan kita untuk mencapai visi besar organisasi kita. Jadi sebenarnya kita ada bentar, mungkin saya agak urat dikit. Jadi balance paychecks ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk mencapai goals kita, goals perusahaan untuk ke depan. Dalam mencapai goals ini, kita mungkin perlu
dari tim kita ataupun mungkin karyawan-karyawan kita untuk mencapai goals ini. Nah, dalam mencapai goals ini mungkin ada beberapa target dari setiap tahun yang udah kita tentukan, perusahaan tentukan. Nah, namun kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau karyawan kita hanya tertuju pada target-target ini tanpa adanya treatment-treatment, dalam artian oke mencapai penjualan dengan target 15% per tahun, terus di sini mencapai peningkatan menjadi 20% per tahun. Tapi karyawan kita tidak melihat bagaimana kita mentreatment pelanggan kita, bagaimana kita memberikan edukasi kepada pelanggan kita, bagaimana menanamkan karyawan kita akan rasa apa namanya tanggung jawab terhadap target-target yang sudah ditentukan. Nah, ini perlu kita kulik lagi, perlu kita lihat lagi. Untuk mencapai ini, apakah untuk mencapai target ini kita udah memberikan bonus ataupun insentif yang adil bagi karyawan kita? Oke, mungkin karyawan A, mungkin di sini saya ilustrasikan karyawan A ini eh karyawan A ini lebih mereka dia berusaha untuk mengedukasi dengan baik. Walaupun dengan penjualan edukasi dengan baik, berikan treatment yang baik. Mungkin contohnya dari sini, eh mungkin dari Mbak Stefani. Mbak Stefani mempunyai target untuk, contoh ya, mungkin memberikan contoh target untuk penjualan kosmetik ataupun lipstick gitu ya. Lipstick dari tahun ini harus mencapai omset sekitar untuk target Mbak Stefani ya, untuk target Mbak Stefani mungkin omset hingga 100 juta atau gitu ya, 100 juta ataupun 50 juta gitu. Nah, mungkin Mbak Stefani oke memberi apa ya, menjualkan produk-produk itu tapi nggak memberikan treatment loyalitas kepada pelanggan kita gitu. Contoh, oke saya distribusikan, saya jual lipstick A, B, dan C kepada pelanggan kita A, B, dan C. Tapi kita Mbak Stefani mungkin ada yang nggak, oke Bu, kalau saya kasih apa namanya penjualan sekitar saya kasih produk ini sekitar nilai barangnya adalah 20 juta gitu. Nanti Bu saya bisa berikan apa namanya berikan diskon. Oke Bu, nanti saya berikan merchandise perusahaan. Oke Bu, dari produk ini sebenarnya tuh memberikan kelebihan ini dan ini dan ini gitu. Nah, atau dari sisi lain ada karyawan B mungkin udah mencapai target juga, tapi karyawan B lebih, oke lah Bu, ini saya jual harga produk sekitar 20 juta gitu. Tapi karyawan B nggak memberikan treatment-treatment yang mungkin diberikan Mbak Stefani, kayak contoh memberikan diskon dan lain sebagainya. Yang penting laku deh, yang penting produk saya laku, yang penting saya mencapai target, tapi nggak memberikan treatment dengan baik, pelayanannya nggak baik. Dalam artian dikasih apakah ada barangnya ini? Ada, jawabannya gitu. Tapi di sisi lain kalau karyawan ada materi Mbak Stefani mungkin ya, Mbak Stefani itu memberikan penjelasan, oh ada Bu barangnya. Mau barang apa Bu? Sekarang udah ada sedia series A, series B, dan series C Bu. Bagus untuk ini. Nah, itu pelayanan dengan baik gitu. Itu akan membuat customer kita supaya tetap ada engagement dengan perusahaan kita, ada apa ya istilahnya ada hubungan baik dengan perusahaan kita. Nah, dari situ dari situ apakah kita udah melihat gitu? Apakah kita udah fair memberikan insentif ataupun bonus kepada karyawan A atau B? Dalam artian di sini mungkin dari sini A dan B sama-sama mencapai target. Tapi cara untuk mencapai targetnya itu mungkin beda. Dari sisi Mbak Stefani mencapai target tapi juga memberikan engagement untuk customer kita supaya tetap loyal kepada perusahaan kita. Tapi karyawan B itu mencapai target tapi berusaha ya udah mencapai target aja. Saya nggak dikasih bonus, saya nggak diberikan insentif untuk memberikan layanan tambahan atau memberikan edukasi tambahan pada customer kita gitu. Nah, apakah kita melihat itu? Nah, maka dari itu, dari konsep balance paycheck ini, Bapak Ibu, kita akan lebih cocok ya, lebih efektif untuk kita meningkatkan fokus di yang ini saya garis bawahi, akan lebih meningkatkan fokus dan keterlibatan karyawan pada kinerja utama. Oke, entah saya hapus dulu ya gambar saya. Oke, jadi ini akan fokus meningkatkan fokus dan keterlibatan karyawan pada kinerja utama, mempercepat perubahan dari organisasi tradisional, organisasi berorientasi pada pelanggan.
Dan ini akan terganti dalam budaya kerja sehari-hari. Nah, jadi di sini konsep balance paycheck ini kita berusaha bagaimana konsep dari kita memberikan apa ya, memberikan bonus ataupun insentif yang juga dikaitkan dengan balance scorecard. Tapi dalam artian di sini balance scorecard ini adalah kita berusaha untuk membreakdown, kita berusaha untuk melihat lebih dalam lagi dari sisi finansial, dari sisi customer, dari sisi apa internal business process ataupun dari sisi learning and growth. Sehingga di sini akan tahu nih karyawan kita itu akan tahu menjadi target-target penting dari setiap strategi kita. Akan tahu, oke, perusahaan ke depan akan menjadi the best company, best company apa gitu ya, mungkin the best company. Sehingga dari sini akan ada breakdown nih, ada dari sisi finansial, customernya, mungkin dari indeks kepuasan pelanggannya akan meningkat yang sebelumnya mungkin skornya sekitar 60% menjadi 70%. Nah, itu akan tahu sehingga akan tahu gimana sih kinerja utama dari setiap karyawan kita dan itu akan secara naluri ataupun secara kebiasaan akan menjadi terintegrasi pada budaya kerja kita sehari-hari. Contohnya, mungkin ada beberapa perusahaan di perbankan, kalau kita lihat mungkin karena udah transformasi menuju digital, sehingga perusahaan itu berusaha bagaimana kita memfamiliarkan produk digital kita kepada customer ataupun kepada karyawan kita gitu. Nah, dari situ mungkin perusahaan-perusahaan perbankan itu udah apa ya, udah men-setting goals-nya, men-setting tujuannya, visi besar perusahaan sehingga diturunkan ke target-target KPI dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan udah menerapkan balance paycheck dengan baik, dalam artian udah melihat setiap proses, setiap tindakan yang diberikan kontribusi karyawan kita kepada perusahaan, itu dilihat, dihargai oleh perusahaan, diberikan bonus, diberikan insentif gitu. Nah, sehingga dari secara tidak langsung, karyawan akan merasa bangga gitu. Oke, jadi contohnya, oke, saya sebagai pegawai bank mungkin ya, pegawai bank saya akan saya secara walaupun saya bukan tim pemasaran ataupun saya bukan bagian divisi apa namanya R&D dan lain sebagainya, mungkin kita divisi Baik, HC dan lain mungkin sebagainya, tapi Ibu Cindy sedang terkendala jaringan ya, sini putus-putus sebentar, mungkin bisa ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu hadirin. oke, tes Ya, tes suara saya masuk, tes halo, Masuk suaranya, Bu. oh masuk ya Bapak Ibu. Masuk, Oh, jelas. oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin ini dari kendalanya Mbak Stefani ya, Zoom-nya ya kayaknya. Oke, saya lanjutkan aja ya Bapak Ibu. Jadi, seperti saya kasih contoh tadi, apakah kita sebagai karyawan tadi, oke, saya udah ada goals ke depan adalah perusahaan ingin berusaha untuk produk digital perbankan ini dikenal oleh masyarakat, udah aware terhadap masyarakat. Tapi saya mungkin sebagai contoh, saya ternyata saya bukan bagian divisi R&D ataupun saya bukan bagian divisi apa namanya yang oke, iya bagian dari untuk mengedukasi tentang produk digital ini. Tapi saya secara sadar saya mungkin saya memakai PIN-nya, PIN digitalnya di sini mungkin apa aplikasi Eman apa. Saya memakai PIN terus saya ada teman saya mengedukasi pakai aplikasi ini loh, pakai aplikasi perbankan ini loh supaya lebih mudah gitu. Sehingga dari situ karyawan secara tidak langsung, secara apa ya? Karena secara langsung itu, secara tidak langsung perusahaan ataupun karyawan itu akan merasa oke, karena saya dihargai setiap langkah, setiap kerja saya diberikan insentif, bonus setiap apa yang saya lakukan, sehingga karyawan secara tanpa disuruh, tanpa menjadi bagian penting dari tugas mereka, mereka akan mengedukasi sendiri gitu, memberikan kinerja lebih sendiri gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat dulu ada beberapa perusahaan artinya tuh sangat kalau saya karena saya bekerja di KMB jadi kayak KMBers banget gitu. Jadi di mana-mana saya pakai emblem KMB. Saya merasa bangga dengan KMB. Eh,
Jadi setiap saya bertemu dengan teman-teman ataupun saya berusaha bertemu dengan klien, saya menceritakan, iya Kak Membe itu banyak layanannya Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu kalau butuh layanan apa namanya visibility study ke Kak Membe aja Bapak Ibu gitu. Walaupun saya sebenarnya bukan dari tim pemasaran gitu, tapi saya bangga karena setiap langkah yang saya kerjakan itu dihargai. Mungkin KMB saya diberikan bonus dan lain sebagainya, sehingga saya tidak langsung saya merasa bahwa oke, jadi setiap langkah saya ambil, setiap langkah kerja yang saya ambil itu sangat dihargai gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu Bapak Ibu untuk memperhatikan dari setiap langkah ataupun setiap kerja dari karyawan kita. Lah, konsep ini itu diturunkan menjadi balance paycheck yang didasarkan oleh perspektif dari balance scorecard. Ya mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya, nggak asing lagi karena mungkin dari webinar sebelumnya itu udah dibahas tentang balance scorecard. Ya mungkin dari sisi finansial, customer, internal business process, dan learning and growth. Oke. Terus pertanyaannya gini loh, gimana Mbak Cindy konsep balance paycheck ini supaya lebih didetailkan ke finansial, ke customer, internal business process, atau learning and growth? Contoh, saya kasih contoh. Oke, dari sisi perspektif finansial. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada target nih dari finansial, dari keuangan. Kita diberikan target bahwa ada target penjualan bulanan atau tahunan. Tadi, oke targetnya berapa, sekian persen, ataupun berapa nominalnya. Terus kalau dari sisi customer, oh ada target bahwa eh, apa namanya akan ada bonus tambahan ketika kita mencapai ketika adanya kita lihat bahwa ada penilaian dari sisi indeks customer ya, indeks customer kepuasan pelanggan kita itu meningkat. Oke, jadi ada target bahwa indeks customer atau CSI kita itu meningkat sekitar berapa persen. Ketika meningkat, oke, kita dapat bonus. Terus kalau dari internal business process, oh berarti karyawan kita itu ada penghargaan nih, penghargaan bagi karyawan atau tim kita untuk mengurangi ataupun karyawan kita berhasil ya mengurangi waktu proses ataupun dalam artian proses ataupun apa namanya. Contoh kalau kita penjualan di online itu proses checkoutnya lebih cepat ataupun lain sebagainya. Itu mengurangi proses dari pelayanan pelanggan hingga pelanggan memberikan pembayaran. Itu akan prosesnya lebih cepat. Itu juga menjadi sebuah target juga. Ataupun learning and growth karyawan berantusias untuk melakukan ikut serta dalam pelatihan dan sebagainya. Nah, itu akan diberikan menjadi benchmark scorecard ini. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat, kita akan tahu bahwa dari balance paycheck ini, kita akan menghargai dari setiap indikator yang sesuai dengan strategi kita. Jadi tidak hanya dari sisi finansial, tapi non-finansial. Oke, kalau kita lihat dari sini, itu ada old organization sama new customer focus organization. Bedanya apa sih Mbak Cindy gitu ya? Kalau kita lihat dari sini, oke, ada fokus all organization akan fokus pada fungsional. Tapi kalau customer focus organization akan fokus pada process oriented. Fungsional, oke, jadi kalau mungkin dari apa namanya perusahaan old ya, maksudnya bukan perusahaan old organization mungkin oke targetnya penjualan segini ya udah dilakukan penjualan sekian ataupun proses produksi sekian. Tapi lah proses oriented itu lebih ke bagaimana kepuasan pelanggan kita. Apakah saya sebagai konsultan itu memberikan advance yang baik kepada pelanggan customer saya, klien saya. Jadi lebih proses ke oriented. Bagaimana saya memuaskan pelanggan saya? Apakah sudah sesuai atau belum? Terus kalau dari decision making at top, oke. Kalau dari all organization perlu dari mungkin dulu kalau kita perbankan ya mungkin dari perbankan dulu itu membuat rekening itu lama dari proses satu ke proses lain dan proses lain itu lama ataupun dari sisi mungkin kita mengajukan kartu kredit dari kartu kredit kita harus dari sistem perbankan harus ada ACC dari pihak A, pihak B, dan pihak C. Itu prosesnya lama karena gimana setiap proses itu mereka akan fokus pada bagian mereka masing-masing gitu. Tapi kalau new customer focus orientation,
masukin sehingga dari situ akan tercipta. Oke, jadi dari situ kita membuat digitalization aja. Jadi di sistem digitalisasi akan menjadi fokus satu divisi ataupun satu tim yang akan fokus pada decision making dalam ACC dalam kartu kredit dan lain sebagainya. Terus bureaucratic. Oke, dia kalau dari bureaucratic organization itu akan semakin lama juga, jenjangnya semakin tinggi dari ACC ke peringkat satu dan lain sebagainya. Tapi kalau customer focused organization itu akan lebih fleksibel. Dari pengambilan keputusannya pun akan lebih fleksibel dalam artian saya sebagai konsultan, oke, ada klien saya membutuhkan kebutuhan A, B, dan C. Saya tidak harus sampai ke direktur dan sampai ke manajer dan lain sebagainya, tapi hanya sebagai tim manajer proyek saya ataupun dari tim dan klien itu lebih fleksibel. Bagaimana kita menyesuaikan dari kebutuhan customer kita. Measure text and activities. Nah, mungkin ini juga pengukurannya akan berdasarkan pada output-output tertentu. Tapi kalau fokus organization akan measure output dan outcomes-nya. Jadi bagaimana? Kalau out organization berdasarkan hanya tugas-tugas. Ada teks ini, dan aktivitas ini. Oke, dilakukan bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau customer focus organization itu lebih ke output. Apakah output yang saya berikan ke klien saya itu udah relevan dengan kondisinya sekarang? Apakah berdampak dengan baik ketika saya memberikan eh, apa namanya memberikan memberikan apa namanya usulan atau saya memberikan inputan kepada klien saya untuk melakukan A, B, dan C, apakah itu berdampak efektif pada klien saya? Itu lebih ke measure output. Dan kalau dari organization, ada little variable pay dan pay for result. Nah, little variable pay mungkin maksudnya dari organization ini, oke Mbak Stefani udah melakukan kerjanya dengan bagus, ya udah dapat gaji sekitar 8 juta gitu. Tapi kalau new customer focus organization atau pay for result gitu, oke saya dapat gaji nih 8 juta gitu. Tapi saya berhasil membuat klien saya itu mendampingi klien saya sampai IPO atau mendampingi klien saya sampai merger dan akuisisi dan itu ternyata dari hasil penilaian saya dan tim saya untuk mengerjakan mendampingi klien saya untuk melakukan merger dan atau akuisisi itu dengan baik, sangat puas, hasilnya bagus gitu. Nah, itu sehingga hasilnya itu akan diberikan sebuah insentif tambahan. Itu akan memberikan motivasi sangat besar ya untuk karyawan kita karena kita berusaha untuk fokus fokus pada customer fokus kita gitu. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, oke, di next boleh. Nah, di sini Bapak Ibu, sehingga kenapa kita perlu menyambungkan ya antara compensation dengan balance scorecard. Sehingga kalau kita tahu kenapa sih kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Seperti yang dijelaskan dari ini ya, kalau di layar Bapak Ibu, kita akan membantu karyawan kita itu akan fokus pada hal-hal yang penting untuk strategi. Kenapa kok bisa kita fokus pada hal penting strategi? Karena kita mengajak karyawan kita untuk menentukan. Kalau bisa kita mengajak karyawan untuk menentukan supaya kan kita punya tanggung jawab juga. Biasanya kalau dalam perusahaan ada KPI corporate yang mungkin akan diturunkan ke departemen dan lain sebagainya. Dan di situ akan lebih fokus dari sisi finansial apa, fokus dari customer apa, fokus dari internal business proses kita apa, ataupun dari business proses kita akan fokus lebih di mana kita mencapai target tersebut, di mana kita memberikan kontribusi lebih untuk mencapai target tersebut gitu. Dan yang poin kedua pastinya akan memberikan motivasi Bapak Ibu, motivasi untuk target itu tercapai. Karena kita akan seperti yang saya jelaskan tadi, secara tidak langsung, kalau saya, karena saya kerja di KMB, saya sebagai konsultan, saya diberikan bonus nih, diberikan bonus ketika mencapai pelanggan klien saya itu puas dengan hasil yang baik, dengan kontribusi yang baik, dengan evaluasi yang baik, gitu, targetnya yang kita capai, sehingga saya akan termotivasi. Saya termotivasi untuk apa? Oke, jadi saya karena ke depan tantangan-tantangan itu akan menjadi lebih besar, satu motivasi untuk belajar lagi ilmu-ilmu strategi lebih diperdalam, ilmu finansial kita, finansial lebih diperdalam, cara komunikasi saya dan lain sebagainya. Akan lebih termotivasi karena hasil kerja keras saya itu dihargai.
biasanya apa yang saya lakukan itu dihargai seperti itu. Mungkin ya karena dihargai mungkin dari kalau dari sisi ini mungkin saya memberikan sebagai bonus dan insentif secara finansial ataupun secara non finansial itu juga sangat berharga untuk bagi karyawan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ada contoh dari perusahaan wadah mobil North America Marketing and Refining. Kalau dari contoh ini perusahaan itu mengindikasikan dengan bobot Bapak Ibu. Jadi ada bobot 0,40 sampai 1,25. Nah, bobot ini mungkin kalau contoh dari mobil North American ini, mereka mengindikasikan berapa sih rata-rata dari mengindikasikan dari rata-rata base effortnya ataupun kinerjanya. Kalau dari rata-rata secara objektif itu secara hasil, oke rata-ratanya satu, tapi kalau udah best in class dalam artian udah sangat bagus itu dinilai 1,25. Tapi kalau berdasarkan subjektif dalam artian tingkat kesusahan dalam artian apa namanya dalam mencapai target tersebut. Ada target-target yang mungkin ada yang cukup eh, apa ya? Mungkin semua ada tantangan, tapi mungkin ada target-target yang memang butuh effort lebih kita mencapai target tersebut. Nah, itu mungkin dari mobil North American Marketing and Refining itu apa menilainya dari bobot. Jadi nggak needs improvement sampai best in class. Oke, boleh di next. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu, eh kalau kita ketahui, ini juga ada contoh dari Nova Scotia Power. Kalau dari tadi eh, apa ya contoh sebelumnya tadi berdasarkan bobot, dari setiap bobot itu di rata-rata. Kalau rata-rata satu itu berarti karyawan kita mencapai target secara rata-rata untuk baik dari target tingkat hasilnya ataupun tingkat kesusahannya. Tapi kalau Nova Scatter Power ini mereka baginya jadi tiga Bapak Ibu. Jadi ada threshold, ada midpoint, dan straight. Nah, di sini mungkin akan lebih cocok untuk biasanya adalah poin ya, mengkoleksi poin. Dalam artian karena kita diberikan apa namanya lembar poin ya, lembar poin yang mungkin akan terbagi menjadi tiga dalam penilaiannya. Di sini ada mungkin ada threshold, target minimum yang harus dicapai agar karyawan bisa mendapatkan bonus. Kalau midpoint berarti target yang lebih menantang untuk mendapatkan bonus yang lebih besar atau straight. Jadi targetnya lebih ambisius untuk memberikan bonus yang maksimal jika tercapai. Jadi ini kalau Nova Scotia Power ini mereka lebih ke bagaimana dari tiga penilaian ini itu diakumulasikan menjadi sebuah poin. Tapi kalau berdasarkan base scorecard seperti yang ini, gambar ini ya Bapak Ibu. Ini kalau ini dari contoh Jerry from Signa Property and Casualty mereka ini lebih ke performance share plan. Jadi mereka membagikan apa namanya saham. Jadi berusaha untuk bagaimana karyawan kita mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaannya. Itu menggunakan strategi performance share plan. Nah, kalau kita lihat dari sini tapi Bapak Ibu, ini sebenarnya terbagi menjadi perspektif bonus scorecard ya Bapak Ibu. Ini ada sisi dari financial, ini dari sisi customer, ini internal business process, dan ini ada learning and growth. Sehingga di sini ada finance measurement dan non-financial measurement. Sehingga di sini kalau kita lihat, biasanya juga mungkin dari Bapak Ibu ya, kalau lihat dari KPI ada bobotnya, ada bobot. Terus ada secara bobot, ada mungkin ada rating atau dari hasil ada total score. Ya, itu sebenarnya untuk membantu kita, membantu karyawan kita akan lebih fokus dari sebaik sisi dari financial, target financial kita, target customer kita, ataupun sampai hingga earning and good. Sehingga akan tahu, memiliki, dan bahkan kita dalam menentukan apa namanya, target-target ini, itu karyawan kita ajak, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab. Mereka akan juga lebih tahu secara realistis, sehingga dari kondisi pasar yang saat ini, itu akan lebih perusahaan kita akan bisa lebih adaptif sehingga kenapa karyawan kita kalau bisa kita ajak untuk membuat dari strategi objektif ataupun target-target yang ditentukan. Nah, ini kalau dari contoh dari perusahaan ini menggunakan apa namanya saham Bapak Ibu. Jadi kalau mereka dari perusahaan itu memberikan oke setiap karyawan diberikan bonus 50% share. Tapi ternyata dari performa kinerja mereka ketika dihitung dan sebagainya itu
saya sebagai perusahaan memberikan satu performance share sehingga bonusnya adalah sekian. Tapi ternyata di apa namanya karyawan lain atau tim lain itu tidak terlalu tinggi tantangannya sehingga di sini hanya diberikan 10 performance share sehingga bonusnya hanya 8 mohon maaf bonusnya adalah 840 dolar seperti itu. Jadi apa namanya berdasarkan kalau dari performance share ini adalah berdasarkan bagaimana. Oke, setiap karyawan diberikan saham, tapi juga dilihat dari sisi performance-nya. Seperti itu. Tapi kalau di Indonesia bagaimana, Mas Indi? Ya, biasanya mungkin ada di Indonesia ataupun perusahaan lain itu ditentukan berdasarkan kebutuhan. Karena tidak ada, kalau saya bilang tidak ada base ya, base dari apa metode untuk menentukan yang terbaik itu sebenarnya menurut saya tidak ada karena metode yang ditentukan yang terbaik adalah sesuai dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang sesuai dengan perusahaan kita, bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau dari sisi bobot kita bisa menentukan nih, kalau saya secara gampangnya ya, kalau secara gampangnya kita menentukan dari bobotnya, kita tentuin dulu berapa sih apa namanya besaran bonus dari laba bersih kita itu berapa? Mau kita akomodasikan ke bonus itu berapa persen gitu? Kita bagikan ke bonusnya untuk di top level manajemen, middle ataupun hingga ke bottom itu berapa persen seperti itu. Apakah kita mau menilai dari sisi individunya ataupun kita menilai dari tim gitu. Nah, itu kita tentukan, kita kalikan sehingga di situ akan kita tak ketahui berapa sih bonus yang cocok untuk kita berikan untuk tim kita. Nah, oke Bapak Ibu dari sini akan nanti akan lebih detail lagi ya kita dijelaskan mengenai bagaimana apa linking composition to balance scorecard ini digambarkan secara apa general itu seperti apa. Seperti itu mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Rizky ya nanti. Saya kembalikan lagi ke Bu Stefani. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan dari Ibu Cindy, yaitu penggunaan insentif berbasis balance scorecard dapat membantu menyelaraskan strategi perusahaan dengan aktivitas harian karyawan, meningkatkan fokus pada kinerja utama, dan mendorong transformasi menuju organisasi yang berorientasi pelanggan dengan budaya kerja yang terintegrasi. Metode yang dapat digunakan sendiri dalam pemberian insentif ini adalah seperti berdasarkan kinerja, pencapaian target, pemberian saham, rating kinerja, dan sistem poin yang merupakan pendekatan umum yang dapat digunakan dalam pengimplementasian insentif berbasis balance scorecard. Nah, metode-metode ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dan memastikan bahwa insentif selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mengambil break sebentar ya Bapak Ibu, sekitar 2 sampai 3 menit. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di sini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMPB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan pada WhatsApp Group tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dapat mengirimkan melalui kolom chat Zoom dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan teratas. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin tertarik mengikuti webinar selanjutnya, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim webinar series Corporate Strategy pada 2025 dan kami akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Yang keempat, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe sosial media dari KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting, dan YouTube pada KMMB Consulting, dan website pada kmmb.co.id.
Nah, mungkin sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Baik, langsung saja kepada Pak Rizky, saya persilakan. Terima kasih Bu Stefani atas kesempatannya dan terima kasih juga Bu Cindy atas materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sungguhlah informatif dan komprehensif ya Bapak Ibu. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu dan sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya izin melanjutkan ya materi yang telah disampaikan di sesi Bu Cindy. Jadi di sesi Bu Cindy sebelumnya kan Bu Cindy menjelaskan tentang konsep dasar ya, menjelaskan bagaimana sih dan apa itu the balance paycheck sebenarnya, yaitu bagaimana perusahaan dapat menghubungkan strategi tingkat tinggi dengan aktivitas sehari-hari, yaitu dengan cara menghubungkan program insentif atau kompensasi mereka dan penghargaan individu dengan target-target yang ada pada kerangka balance scorecard. Nah, inisiatif ini juga telah dijelaskan ya oleh Ibu Cindy bahwa terbukti efektif untuk dapat meningkatkan fokus dan keterlibatan karyawan pada kinerja-kinerja utama di balance scorecard. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan melanjutkan Bapak Ibu terkait contoh-contoh lain yang belum disebutkan tentang bagaimana sih perusahaan-perusahaan lainnya itu dalam memiliki variasi penerapan dalam menghubungkan program kompensasi yang mereka miliki dengan target-target yang diukur melalui balance scorecard. Nah, yang bisa di next. Oke, jadi di studi kasus selanjutnya Bapak Ibu ada perusahaan yang bernama Winterthur International. Jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan asuransi multinasional dari Swiss yang didirikan cukup lama sekali Bapak Ibu pada tahun 1875 atau sudah berumur 100 tahun lebih atau hampir berumur 150 tahun. Nah, kaitannya dengan perusahaan pembahasan kita pada kali ini yaitu Winterthur International ini memberikan penekanan yang sangat besar Bapak Ibu pada komponen penghargaan dan remunerasi dalam sistem manajemen balance scorecard mereka. Nah, setiap tahunnya, setiap individu yang ada di perusahaan ini akan menerima 1 dari 4 rating atau penilaian yang didasarkan dari ketercapaian tujuan perusahaan yang dapat tercapai dan kompetensi yang mereka tunjukkan. Begitu. Nah, sudah terlihat bahwa Ibu di tabel yang ada di sini ada yang pertama itu outstanding performance atau disingkat OS. Nah, ini tuh menandakan bahwa tujuan yang dicapai itu sangatlah baik, bahkan dalam tanggung jawabnya itu yang diberikan adalah sangat-sangatlah besar. Nah, jika outstanding performance ini telah ditunjukkan, maka karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Winterthur International ini dapat mendapatkan bonus yang sangat besar, bahkan hingga lebih dari 100% dari gaji utamanya begitu. Yang kedua ada AT atau At Stretch Target. Nah, dalam pencapaian atau penilaian target ini, kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan dapat memenuhi target yang lebih tinggi yang seharusnya, bahkan melebihi beberapa target yang ditentukan tanpa adanya kekurangan. Nah, dengan eh, tercapainya penilaian ini, karyawan-karyawan dapat mendapatkan bonus mencapai 75%. Nah, yang ketiga ada performance is acceptable atau yang disingkat GA dalam penilaian ini, yaitu kinerja umumnya baik dan memenuhi sebagian besar tujuan, namun ada kekurangan di area yang mungkin tidak terlalu penting atau tidak signifikan. Sehingga beberapa tujuan yang tercapai ini masih dapat diperbaiki dan oleh karenanya perusahaan memberikan bonus sebesar 10% kepada karyawan yang dapat mencapai di penilaian ini. Yang keempat ada NA atau performance is not yet acceptable. Nah, yaitu di mana kinerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Membutuhkan rencana yang perlu diawasi dengan ketat sehingga karyawan-karyawan yang mencapai penilaian ini pada perusahaan Winterthur International tidak mendapatkan bonus. Nah, dalam menentukan atau melakukan pembuatan untuk menentukan seberapa besar bonus yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini, Bapak Ibu, menggabungkan pendekatan dari kinerja grup perusahaan atau grup level, karena perusahaan ini juga menjadi salah satu dari anak perusahaan atau member of group atau grup perusahaannya begitu. Nah, ada grup level, selanjutnya ada penggabungan itu dari bisnis unit berupa company finansial maupun non finansial. Dan juga ada pembobotan berdasarkan performa individu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari contoh kasus ini, Winterthur International memberikan penekanan yang sangat besar ya, dengan melakukan penerapan gabungan antara pemberian kompensasi individu maupun dalam grup atau tim. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang kedua yaitu Texaco
US Refineries. Jadi Texaco ini adalah salah satu perusahaan minyak terbesar Bapak Ibu di dunia yang beroperasi di Amerika Serikat dengan operasi eksplorasi, manufaktur, dan pemasaran yang ada di seluruh dunia. Nah, perusahaan ini didirikan tahun 1902 di Texas, Amerika Serikat, yang saat ini berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, nah, Texaco ini tuh cukup menarik Bapak Ibu, karena sedikit berbeda dari contoh studi kasus kita sebelumnya yang juga telah dibahas oleh Ibu Cindy. Jadi mereka ini tidak dapat menggunakan program insentif berupa bonus atau tunjangan berupa uang tunai karena adanya kendala di perusahaan mereka, yaitu terdapat kendala kontrak serikat pekerja mereka. Sehingga mereka pada saat itu meng-hire seorang konsultan atau sebuah perusahaan konsultan untuk merancang program kompensasi dan penghargaan yang dinamai mereka Toxaco Point atau Point Toxaco, yaitu program kompensasi berupa non-cash atau tidak bisa diuangkan. Nah, mungkin untuk gambarannya Bapak Ibu, mungkin ini seperti program membership ya yang ada di supermarket atau minimarket kesayangan Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu setiap membelanjakan transaksi, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan poin-poin ya. Nah, dengan setiap bertransaksi sejumlah poin atau nominal akan mendapatkan sejumlah poin yang dapat ditukarkan. Nah, kurang lebih Toxaco Point juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Toxaco Point ini untuk nilai nominalnya yaitu per $1. Nah, tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak dapat ditukarkan dengan uang, melainkan barang-barang lain seperti merchandise, travel, dan penghargaan retail gitu. Nah, Toxaco Point ini juga diberikan berdasarkan hasil dari seluruh pabrik yang ada yang dimiliki oleh Toxaco Point dan juga hasil tim kerja kelompok dan kinerja individu. Jadi memang dilakukan secara paralel dan juga penggabungan begitu ya Bapak Ibu. Dan penghargaan ini juga diberikan secara berkala dan berdasarkan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, dari hasil penerapan mereka selama hampir 10 tahun lamanya pada saat itu, pemberian poin dan hadiah ini terbukti dapat meningkatkan penghasilan dan prestasi Toxaco pada tahun pertama penerapannya dan hingga seterusnya. Nah, hal tersebut menunjukkan ya Bapak Ibu bahwa efektivitas program penghargaan ini atau kompensasi ini juga bisa atau sangat memungkinkan sekali untuk dapat diterapkan dan bersinergi dengan target-target yang ada pada perusahaan. Slide berikutnya. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas ya Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk dapat merancang dan menerapkan program kompensasi secara efektif yang kita dapat hubungkan dengan kerangka balance scorecard untuk mendukung ketercapaian target-target perusahaan. Yang pertama ada speed of implementation atau kecepatan dalam implementasi. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, perusahaan harus dan perlu berhati-hati dalam menghubungkan kompensasi yang mereka miliki, program kompensasi mereka dengan balance scorecard yang mereka tentukan begitu. Jadi jika sebuah perusahaan baru saja menerapkan balance scorecard, tentunya belum tentu memiliki atau tercermin ya strategi yang mereka inginkan karena masih ada kemungkinan perubahan-perubahan di tahun berikutnya gitu. Sehingga seringkali Bapak Ibu terdapat penundaan dalam menghubungkan program kompensasi ini dengan balance scorecard. Nah, setidaknya Bapak Ibu ada dalam hal ini kita akan membahas 3 hal kenapa sih perusahaan-perusahaan itu masih belum atau berkendala dalam menghubungkan program kompensasi mereka dengan balance scorecard. Nah, yang pertama ada ketidakpastian dari ukuran awalnya. Jadi perusahaan perlu menetapkan atau perlu waktu untuk menguji dan memvalidasi ukuran atau metrik kinerja mereka yang benar-benar akan mereka gunakan untuk mendukung strategi bisnis secara optimal. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu dibutuhkan waktu ya untuk dapat melihat apakah perusahaan sudah siap untuk menghubungkan program kompensasi ini dengan balance scorecard. Nah, yang kedua ada keterbatasan data. Jadi keterhubungan kompensasi ini kan juga sangat berkaitan ya dengan perspektif customer dan learning and growth. Nah, sehingga waktu penerapan balance scorecard yang belum terlalu lama itu juga kan akan menandai bahwa perusahaan belum memiliki data yang cukup atau data yang bisa diandalkan. Nah, jika data ini tidak lengkap atau kurang dapat diandalkan, sehingga hasil pengukurannya malah justru akan dapat merugikan perusahaan ya Bapak Ibu. Karena
akan memberikan insentif yang mungkin tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada karyawan mereka, karyawan perusahaan. Semisal ada perusahaan yang mungkin sudah bekerja sangat keras, tetapi mendapatkan bonus atau insentif yang mungkin tidak sesuai, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada kendala yaitu resiko manipulasi dan konsekuensi yang tidak terduga. Nah, perusahaan juga perlu Bapak Ibu mengamati bagaimana sih cara manajer mencapai target maupun karyawan-karyawan yang di bawah mereka untuk memastikan bahwa sistem yang diberlakukan ini juga tidak dimanipulasi begitu. Jadi, jika kompensasi ini langsung diberikan begitu saja berdasarkan target yang mungkin belum diawasi dengan baik, hal ini juga dapat mendorong Bapak Ibu perilaku manipulatif atau menghasilkan dampak-dampak yang mungkin kita tidak inginkan gitu. Nah, selanjutnya ada objektif versus subjective measures. Nah, pengukuran dapat dikatakan objektif itu yaitu jika perusahaan Pak Ibu menentukan kompensasi berbasis hasil yang nyata, seperti pengukuran seberapa banyak jumlah pelanggan baru yang berhasil didapatkan, penjualan produk atau layanan baru, dan penjualan dari produk-produk inovatif. Nah, tapi di sisi lain ada juga pengukuran yang secara subjektif, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada kepuasan pelanggan juga seringkali dapat dikatakan sebagai subjektif. Karena jika eh, perilaku pelanggan ini juga dapat atau mungkin saat penjual atau staf mengarahkan jawaban pelanggan ini dalam survei secara manipulatif, mungkin juga akan tidak terlihat ya Bapak Ibu pencapaian-pencapaian perusahaan secara angka, namun angkanya mungkin baik, tapi secara kenyataan tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga Bapak Ibu penting untuk dapat mengidentifikasi pengukuran-pengukuran yang Bapak Ibu terapkan di dalam perusahaan Bapak Ibu secara jelas. Membedakan mana sih pengukuran yang secara objektif, mana sih pengukuran yang secara subjektif untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi target. Slide berikutnya. Ya, yang selanjutnya ada number of measures atau seberapa banyak sih jumlah-jumlah yang efektif atau mungkin yang baik untuk dapat kita terapkan gitu ya. Ya, jadi penentuan banyak sedikitnya itu tuh juga akan menentukan nih Bapak Ibu seberapa efektif sebuah perusahaan dalam menerapkan sistem kompensasinya gitu. Nah, di luar sana Bapak Ibu ada contoh-contoh perusahaan yang lain yang lebih memilih sistem kompensasi yang cukup sederhana dengan 4 sampai 7 ukuran utama saja agar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan mereka dapat fokus untuk mencapai target-target tersebut tanpa merasa kewalahan dengan target atau pengukuran-pengukuran yang terlalu banyak, sehingga mereka juga tidak akan tertekan, mereka juga tidak akan kewalahan maupun terlalu pusing memikirkan terlalu banyak target yang mungkin tidak akan tercapai karena memang sangat-sangatlah banyak gitu. Nah, dengan demikian ada penggunaan metrik Bapak Ibu, integrated strategy map yang mungkin kita juga sudah bahas sebelumnya ya, yang kita dasarkan dengan pembuatannya itu dengan kerangka balance scorecard ada 4 perspektif: finansial, entrepreneurship proses, learning and growth, dan juga customer. Nah, hal ini juga kita dapat lihat bahwa dapat menunjukkan hubungan sebab akibat dan bagaimana pencapaian tema-tema strategis seperti pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, efisiensi aset, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada individual versus team. Nah, seperti yang kita juga bahas sebelumnya ya Bapak Ibu, beberapa perusahaan juga memiliki variasi penerapan ya, terkait bagaimana mereka menerapkan program kompensasi dan penghargaan mereka, apakah secara individu, tim, maupun gabungan antara individu dan tim. Nah, tapi sebetulnya Bapak Ibu, gimana sih, apakah dan bagaimana ya penerapan yang secara efektif begitu? Apakah individu saja, apakah tim, apakah penggabungan gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada penghargaan secara individu. Nah, penghargaan secara individu ini membutuhkan kecerdasan personal dan pencapaian target yang spesifik. Jadi insentif ini juga pastinya akan memotivasi individu-individu yang ada di perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik mereka untuk dapat menghasilkan capaian-capaian target terbaik dalam kapasitasnya mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai karyawan. Ya, mungkin contoh yang tepat adalah kalau misalkan ada perusahaan yang memang mempekerjakan karyawan-karyawan secara work from home ya Bapak Ibu, atau bekerja dari rumah. Jadi
work from home ini atau karyawan yang bekerja dari rumah memang minim sekali atau sangat susah untuk diajak atau mungkin ada keterbatasan dalam bekerja secara tim sehingga mungkin penghargaan secara individu ini adalah penghargaan yang efektif untuk diterapkan karena memang dengan mereka dimotivasi untuk dapat mendapatkan bonus lebih atau mungkin tunjangan ataupun yang insentif yang lain, mereka juga akan terpacu, tidak akan malas-malasan karena memang jika bekerja dari rumah kan minim sekali ya pengawasannya. Nah, memang peningkatan ini juga sangat-sangat perlu diawasi lagi ya Bapak Ibu, tergantung dari situasi perusahaan Bapak Ibu sendiri, apakah karyawan ini juga agar tidak menjadi individualis karena kalau misalkan tidak adanya penghargaan secara tim, hanya mengandalkan penghargaan secara individu, bisa saja individu yang ada di perusahaan jika memang bekerjanya hanya di kantor atau mungkin hanya work from office, eh, individu-individu tersebut juga akan menjadi individualis ya, hingga mengabaikan kepentingan-kepentingan bersama atau kepentingan yang ada di tim. Nah, kemudian ada penghargaan Bapak Ibu secara tim. Nah, peningkatan ini akan tentunya mendorong kolaborasi ya dan inovasi bersama di dalam tim tersebut. Tetapi juga Bapak Ibu ada suatu resiko yang cukup menjadi masalah jika hal ini dapat terjadi, yaitu yang bernama free rider atau penumpang gratis. Nah, hal ini tuh di mana secara kinerja tim mungkin dapat dikatakan baik atau bagus atau mungkin top performance. Tetapi mungkin jika kita lihat dari secara kontribusinya mereka secara individu, oh ternyata kontribusi mereka ini yang di dalam tim yang dikatakan top performance tidak terdistribusi secara merata. Mungkin ada beberapa yang sangat-sangat aktif, ada yang mungkin bisa-bisa saja, dan ada yang mungkin bahkan satu dua orang yang tidak berkontribusi atau berkontribusi sangat sedikit. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya Bapak Ibu untuk diperhatikan karena jika penghargaan ini diberikan kepada tim yang mungkin tidak terlalu berkontribusi atau mungkin top performance dan tanpa memperhatikan kontribusi-kontribusi yang mereka berikan secara individu. Nah, sehingga Bapak Ibu, pilihan yang ideal sangatlah bergantung ya pada kebutuhan organisasi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu, apakah lebih efektif secara individu, tim, atau mengadopsi pendekatan kombinasi untuk dapat memaksimalkan manfaat dari kedua jenis penghargaan ini. Nah, yang terakhir ada frekuensi pembaruan. Jadi di lingkungan yang sangat pesat ini kita juga lingkungan bisnis yang sangat cepat berubah, mungkin sistem kompensasi yang mungkin terlalu terikat dengan balance scorecard yang dengan tujuan-tujuan yang jangka pendek, mungkin akan tidak menjadi fleksibel lagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam beradaptasi, perusahaan tentunya perlu melakukan ya secara berkala evaluasi, tinjauan ulang, apakah metrik-metrik pada balance scorecard ini masih relevan dengan keterhubungannya dengan sistem kompensasi yang ada di perusahaan. Nah, jangan sampai program kompensasi dan penghargaan yang ada ini malah merugikan perusahaan dengan memberikan alokasi pengeluaran yang mungkin dikatakan cukup besar, tetapi malah justru tidak mendukung ketercapaian atau target-target utama perusahaan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita mungkin bisa diskusi ya di sesi Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Nah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Pak Rizky, yaitu penggunaan insentif berbasis balance scorecard telah menjadi praktik umum dalam perusahaan untuk menyelaraskan tujuan strategis dengan kinerja karyawan. Meskipun beberapa perusahaan menunda implementasi karena beberapa alasan kesiapan, beberapa faktor desain penting yang mempengaruhi efektivitas pendekatan ini sendiri meliputi kecepatan implementasi, keseimbangan antara ukuran objektif dan subjektif, jumlah metrik yang digunakan, pendekatan tim versus individu, serta frekuensi pembaruan sistem. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa insentif mendukung strategi jangka panjang dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang masih belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom.
Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom. Atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama, di sini di kolom chat Zoom saya sudah ada dari Ibu Amanda. Pertanyaannya adalah, kompensasi karyawan yang terhubung dengan balance scorecard dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kinerja karyawan. Namun di sisi lain, dunia bisnis yang seringkali berubah dengan cepat, lalu bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan mengaitkan kompensasi dengan balance scorecard tanpa mengorbankan fleksibilitas untuk beradaptasi. Begitu pertanyaannya, mungkin dari Ibu Cindy terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Suara saya terdengar, Mbak Stefani? Iya, terdengar dengan Oke. jelas, Ibu. Iya, thank you. eh Oke, pertanyaan tadi dari Mbak Amanda ya. Sebenarnya ini eh, udah sudah disinggung ya, udah singgung sedikit dari awal pemaparan saya tadi. Jadi kalau poin kita lihat poin dari pertanyaan Ibu Amanda ini kan bagaimana sih dari kompensasi karyawan ini kita hubungkan ke balance scorecard dan itu menjadi alat yang efektif untuk kinerja karyawan. Selain itu gimana juga bahwa dari apa namanya eh, balance scorecard tadi itu supaya tetap adaptif ya, adaptif dari kondisi saat ini gitu. Jadi kita eh, menetapkan targetnya itu tetap adaptif dan sesuai dengan apa namanya kita bisa menyesuaikan dari kompensasi karyawan. Jadi kalau dari pertanyaan ini sebenarnya udah kami singgung ya, udah saya singgung juga dari awal bahwa komisi sekarang yang dihubungkan dengan balance scorecard tadi sebenarnya itu betul untuk mendorong kinerja dan itu lebih didetailkan. Jadi ketika nanti ketika perusahaan sudah menentukan visi ataupun goals besar untuk 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, itu akan diturunkan menjadi target-target yang akan menjadi target dari perusahaan ataupun nanti akan diturunkan lagi menjadi target dari departemen. Nah, dari situ apa namanya karyawan ataupun dari perusahaan itu bisa melihat gitu. Nah, tapi mungkin pendekatannya dari menentukan target ini adalah pendekatan dari balance scorecard. Sehingga dari situ akan di-breakdown menjadi ada yang dijelaskan tadi ya, ada financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Jadi apa sih dari sisi customer? Mohon maaf, dari sisi finansial apa? Oh, apakah dari apa ada peningkatan penjualan? Ada apa berapa persentase untuk efisiensi cost-nya atau berapa persentase untuk margin kita harus mencapai berapa. Terus dari customer, oh oke, jadi dari customer ada target CSI, ada target lain sebagainya. Hingga nanti dari learning and growth, oh ada target bahwa karyawan kita harus mengikuti pelatihan atau sertifikasi dengan per tahun karyawan kita kita apa ya kita berikan pelatihan itu adalah sejumlah berapa orang dari setiap tahun ada peningkatan apa evaluasinya seperti itu. Nah, itu adalah di breakdown-nya bagaimana kita menentukan dari situ ada bobot. Dari situ ada bobot. Setiap target ada penentuan dari bobot. Target-target itu ada di kita apa ya? Kita hitungkan dari bobot. Kita biasanya kalau kita dari Bapak Ibu itu biasanya adalah dari bobot. Dari setiap target itu kita tentukan berapa bobotnya. Berapa skor dari karyawan. Oh, oke dari karyawan kita bisa mencapai target berapa persen nih. Mungkin dari targetnya adalah sekitar berapa? Mungkin dari 15% mencapai 20% dan sebagainya itu akan kita hitungkan. Jadi setiap target yang udah ditentukan itu dihitungkan berapa target bobotnya dan berapa skor yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan kita. Berapa? Dan itu akan ketemu dan kita kalikan berapa sih apa namanya bonusnya. Bonus dari yang udah diakomodasikan perusahaan untuk karyawan itu berapa. Nah, tapi dari sisi lain ada pertanyaan juga nih kalau dari Mbak Amanda tadi. Nah, bagaimana kalau kita kompensasi dari dengan balance contract ini
tanpa harus mengorbankan fleksibilitas untuk beradaptasi. Dalam artian kan udah ada target-target gitu. Nah, supaya kita tetap target kita tetap tercapai, tapi kita tetap fleksibel gitu, tetap adaptif gitu dengan kondisi pasar saat ini bagaimana. Nah, sehingga dari situ kenapa kalau saya katakan di awal bahwa target-target ini sebenarnya kita juga mengikut sertakan karyawan kita. Karena karyawan kita akan lebih tahu nih, lebih tahu dengan kondisi pasar, kondisi lapangan, kondisi saat ini gitu. Akan lebih tahu. Dan dari sisi itu juga bahwa karyawan kita akan punya rasa tanggung jawab sebenarnya, punya rasa tanggung jawab untuk mencapai target tersebut. Tapi kadangkala kita juga perlu untuk memperhatikan bahwa eh, target ini itu juga harus adaptif ya. Itu tadi saya katakan bahwa harus adaptif. Kenapa? Karena eh, dalam artian ketika target kita terlalu apa eh, tidak bisa adaptif, itu akan susah kita. Sehingga target kita akan menjadi target yang lama. Dalam artian mungkin seperti ini. Oke, target kita adalah peningkatan proyek strategis. Peningkatan proyek strategis berapa persen? Oke, peningkatan proyek strategis sekitar ada 15% untuk tahun 2025. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa target kita adalah proyek strategis adalah meningkat 2025. Kita nggak ngerti, kita nggak secara detail mencantumkan proyek strategis internal ataupun eksternal. Nah, itu sebenarnya untuk peluang kita untuk melakukan adaptif. Spesifik kita mencapai target 15%, tapi kan proyek strategis ini bisa menjadi peluang kita untuk apa ya, untuk melakukan adaptif terhadap kondisi saat ini. Oh, ternyata proyek strategis kita ke depan itu lebih memperbanyak proyek strategis di pasar eksternal, sehingga kita akan lebih agile di pasar eksternal. Pasar internal ada, pasar eksternal tapi lebih besar. Nah, yang penting kita mencapai target dari 15% untuk proyek strategis. Jadi proyek strategis ini bisa digambarkan proyek internal ataupun eksternal. Itu kenapa kita harus selalu mempertimbangkan berapa target yang apa ya, apa target yang bisa kita sesuaikan supaya bisa adaptif seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga perlu evaluasi. Sehingga kenapa dari setiap tahun kita ada RCAP ya, mungkin ada RCAP itu satu tahun kita evaluasi. Kenapa KPI kita apa namanya nggak tercapai, apa alasannya? Apakah kurang adaptif dan lain sebagainya, atau KPI kita tercapai, apa menjadi sebuah poin plus kenapa kita bisa tercapai. Nah, seperti itulah, sehingga kita harus tahu dulu, kita breakdown dulu dari goal, sehingga kita breakdown lagi jadi target koperasi hingga target ke departemen. Dari target tersebut kita tentukan, kita ajak karyawan kita supaya lebih tahu bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan, kita susun supaya lebih adaptif dan selalu adanya evaluasi. Seperti itu sih, Bu Stefani. Mungkin ada tanggapan. Baik, mungkin selanjutnya dari Bapak Rizky terlebih dahulu ada tambahan mungkin. Menurut saya cukup Ustami karena apa yang telah dijelaskan Bu Cindy juga sangatlah komprehensif ya. Jadi menurut saya cukup. Mungkin dari Ibu Amanda sendiri ada tanggapan untuk jawaban dari Ibu Cindy. Baik, saya anggap sudah cukup ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widiani. Mungkin dari Ibu Widiani ingin berinteraksi secara langsung dengan pembicara kami, bisa on cam dan on mic. Oke, mungkin sepertinya Ibu Widiani sedang ada kegiatan lain juga. Jadi saya sampaikan untuk pertanyaan dari Ibu Widiani, yaitu sistem kompensasi berbasis balance scorecard kadang terlalu fokus pada poin tertentu yang mungkin saja menjadi kurang relevan. Risiko apa saja yang dapat muncul dari situasi seperti ini dan bagaimana cara perusahaan untuk mengatasinya? Ini pertanyaannya masih berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari sekarang dari Bapak Rizky terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Widiani atas pertanyaannya ya. Jadi ini sangat-sangatlah penting juga Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih resiko-resiko yang mungkin dihadapi ketika kita menerapkan program kompensasi ini dalam kaitannya dengan balance scorecard. Nah, setidaknya Bapak Ibu, jika kita melihat bahwa sistem kompensasi yang mungkin kadang terlalu fokus pada poin-poin tertentu, mungkin akan ada saatnya kan kurang menjadi relevan ya. Misalkan ada
perubahan-perubahan pasar yang begitu cepat seperti penggunaan AI atau penggunaan alat-alat strategi yang mungkin juga belum diterapkan oleh perusahaan tersebut karena terlalu fokus pada poin-poin tertentu. Sehingga hal yang mungkin dapat terjadi adalah risiko adaptasi yang mungkin terhambat. Nah, dengan adaptasi yang mungkin terhambat ini, Bapak Ibu, juga akan mengakibatkan ya pengambilan keputusan yang mungkin juga kurang tepat atau sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang seharusnya, karena perusahaan yang ada ini hanya berfokus kepada dirinya sendiri, tapi tanpa memperhatikan apa yang terjadi di pasar atau mungkin apa yang terjadi di luar sana begitu. Nah, akhirnya juga akan mengakibatkan program kompensasi ini juga akan menurun secara aktivitas insentifnya gitu. Jadi mungkin secara pendapatan atau mungkin secara alokasi pengeluaran insentif yang telah diberikan ini mungkin sebelumnya mengeluarkan sebesar 20% dari total pendapatan. Nah, tetapi dengan adanya pengambilan keputusan yang tidak relevan, akhirnya efektivitasnya juga menurun sebesar 10% sehingga mau tidak mau juga perusahaan harus menurunkan seberapa besar alokasi yang harus dikeluarkan untuk insentif atau bonus kepada karyawannya. Nah, menurut saya, Bapak Ibu, solusi yang terbaik lagi-lagi juga harus tentunya mengevaluasi atau memperbarui balance scorecard ini secara berkala ya. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan sama Ibu Cindy bahwa pentingnya kita tuh untuk secara berkala untuk mengkaitkan goals visi misi yang ada di perusahaan maupun target-target yang dimiliki perusahaan secara tahunan maupun triwulanan begitu ya. Nah, dengan memiliki evaluasi atau tinjauan ulang secara berkala, dengan memilih indikator-indikator yang cukup fleksibel untuk dapat diubah secara berkala dengan periode-periode yang kita tentukan sendiri itu, tentunya juga akan membuat perusahaan dalam menerapkan sistem kompensasi ini juga akan semakin tetap relevan ya dalam kaitannya lingkungan yang sangat-sangat cepat ini begitu. Mungkin kalau dari saya itu saja, Bu. Mungkin Bu Cindy ada yang ingin ditambahkan? Sudah dari saya. Baik, kalau begitu terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga terima kasih atas jawaban dari para pembicara kami pada pagi hari ini. Dan mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab pada hari ini harus kami cukupkan. Dan karena waktu juga menunjukkan pukul 10.20, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen pada hari ini. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama. Eh, Mungkin saya tunggu sekitar 1 sampai 2 menit untuk Bapak Ibu sekalian bersiap-siap untuk on cam. Nah, siapkan gaya terbaik dan senyum terbaik Bapak Ibu. Dokumentasi saya ambil alih, saya pandu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk on cam. Dan apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu juga bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami, atau Bapak Ibu juga dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan pada link WhatsApp group yang akan ada di akhir sesi absensi tersebut. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tim yang bertugas, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rizky dan Ibu Cindy yang karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini.
Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikannya pada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya Stefani Kolopaking selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.